Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar asrama putri rapat-rapat, datang pokir tak bisa lewat. Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jarum jatuh ke kolam, di dasar kolam airnya jernih. Ibu-ibu, kalau belum jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta basairina musyawatal qawaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira wa ala ashabil ladzina hajarul awtan yabtaguna min Allahi fadli wa ridwana wal ansaril ladzina awfaw wa nasaru wa bazalu min yaqzazid dini ma jamahu wa ma adfaru amma ba'du. Alunan langkah yang pertama bukan langkah menuju api neraka, akan tetapi menuju surga. Bukan pula menuju negara Afrika, akan tetapi menuju Mustafa Wijaya yang desanya bagaikan negara Saudi Arabia, yang asramanya bagaikan istana tanpa seorang raja, yang hati santri yatinya lembut bagaikan selemut sutra, yang manusianya manis bagaikan semanis gula. Contohnya, sayalah yang berdiri di depan ini. Betul tak hadirin? Alunan langkah yang kedua kalinya, salawat bermutiarakan salam, marilah kita hadiahkan kepada idola kita bersama yang tak pernah main komputer apalagi main Free Fire. Siapakah dia? Apakah dia Lenda Hyper? Bukan. Apakah dia Nona Sekar? Bukan. Apakah dia abang protokol kita? Juga bukan. Apakah dia abang-abang pokir yang duduk manis di sana? Bahkan itu juga bukan. Yakni putra padang pasir yang Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah yang terakhir, pembawa kitab suci Al-Quran Karim, pemimpin di sepanjang zaman, yakni putra Abdullah Wahati Aminah Habibullah kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Desa Ismar Antoni SEI Dusun Tangusai Utara, dan yang sama-sama kami hormati Ustadz Sultan Zainal Aminsyah, dan yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ayahanda Tuan Guru, yang sama-sama kami undang jauh-jauh dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Baru menuju Rokan-Hulu, dan yang sama-sama kami hormati dan kami rindui adalah kakanda dan abang handa Pondok Pesantren Mustafawiyah Baru, yang sama-sama kami hormati pula orang tua hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, yang sama-sama saya sayangi adalah orang tua saya, adik-adik saya, Fatayat Pokir, dan teman-teman seperjuangan. Okay, I'm standing here because I was speaking Indonesian language in front of you all about my text under the title Keberkahan Puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari segala keinginan nafsu, baik keinginan makan dan minum, iri hati, menggosip tetangga, apalagi berzina, yakni mulai terbit fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Tujuan puasa pula adalah agar manusia mampu menahan diri dari segala yang membahayakan, baik yang membahayakan jasmani maupun rusak jiwa atau rohani. Dan tujuan ibadah puasa pula agar manusia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 180.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Dan Ramadan pula adalah bulan yang berkah, di mana kebaikan yang seorang hamba lakukan akan melipat gandakan pahalanya. Yang awalnya kebaikan seorang hamba bisa mendapat nilai 1, bahkan bisa berlipat ganda menjadi 10 atau bahkan 100 atau bahkan 1000 hingga 20.000. Sebagaimana dalam hadis pahala membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Siapa saja yang baca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala, dan satu pahala ganjarannya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat yang ngantuk-ngantuk jangan sampai ngorok. Di samping kita harus menahan lapar dan dahaga, apalagi menahan hawa nafsu yang bermacam-macam, agar nilai puasa kita tidak kurang dari nilai 100%. Di sini seorang hamba yang melakukan ibadah wajib tidak boleh karena niat faedah atau pahalanya yang banyak bahkan berlimpah, apalagi karena paksaan seperti orang awam yang waktunya melakukan ibadah ya dilakukan saja, tidak karena lillahi ta'ala. Ada semut di dalam semak, jatuh melayang diinjak kuda. Meski ahli ibadah setinggi tegak, tidak ahli ilmu apa gunanya. Sampai saat ini, pemuda yang awal-awal waktu berangkat ke masjid dikirain ngajak sholat berjamaah sambil kumpul bareng kawan-kawan. Ternyata ngapain hadirin? Ternyata malah mabar sambil nunggu ciri-ciri datang tadarusan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ditambah di masa sekarang ini, pemudi yang lagi sibuk-sibuknya dengan handphone yang lagi rame-ramenya notifikasi seperti Instagram ataupun WhatsApp dan lain-lainnya, sehingga lupa akan kewajibannya, apalagi kewajiban membantu orang tua. Astagfirullahaladzim. Yang tak terasa lemah lumai, air mata beralir derai. Ada yang berselimutkan dengan Sprite, malah ada urusan yang tak usai. Mentang-mentang merasa paling berpuasa, berbuat semaunya. Nggak puasa-puasa sampai seterusnya. Pelakunya di sini malah nggak ada yang terasa. Duh, sadar dong, Prai, sebelum hidupmu nggak ada gunanya. Sebaiknya di bulan Ramadan yang berkah nanti, marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Semua itu menjadi bukti dampak positif bahwa ibadah puasa adalah sarana yang menyehatkan jasmani dan rohani. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasikum." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda pula, umatku diberi 5 hal yang tak pernah diberikan pada umat manapun sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau misi atau kasturi. Yang kedua, malaikat-malaikat memintakan ampun akan dosa orang yang berpuasa sampai mereka lupa. Yang ketiga, setan-setan yang keterlaluan akan diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga setiap hari dan berfirman, hampir saja hamba-hambaku dihalangi dari mereka segala kesusahan dan penderitaan. Yang kelima, malaikat orang yang berpuasa akan diampuni dosanya dalam akhir setiap malam bulan Ramadan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Angin di lautan bertiup bukan kehendak nelayan, tetapi angin di lautan bertiup karena kehendak Tuhan. Berdirinya saya di sini bukan mengharap pujian, tetapi hanya mengetes mental dan keberanian. Jika hadirin ingin mengkaji pelajaran ini lebih dalam, belajarlah menuntut ilmu di sekolah yang paling adab, yakni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Yang tua maupun yang muda, apalagi remaja, karena pagar Mustafawiyah selalu terbuka dan tak pandang gaya apalagi
Terima kasih.